Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dimanapun berada sehat-sehat, rezeki banyak berkah, keluarga pun sehat, gak ada masalah yang ribet-ribet. Nah di sini teman-teman, ini trimpod sudah saya dapatkan ya. Ini datang kemarin sore. Ini trimpodnya yang beberapa hari saya pesan lor. Ini lor. Ini buat skema untuk kit driver Termini yang saya modif menjadi kit driver supaya dapat disuplai 47 volt AC dari 10 ampere. Ini jenis bel lor ya. Ini kit driver yang baru saja saya buat dan baru saja jadi. Ini semalam saya mengotak-atik, mengoprak-aprek ini. Saya anggap ini sudah sempurna lah menurut saya ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang senior, salam hormat, tidak bermaksud kami menggurui. Bagi teman-teman semua, ini hanya berbagi buat pemula atau yang membutuhkan, atau siapapun saja yang membutuhkan, yang sekiranya terbantu dengan tayangan-tayangan kami ini teman-teman ya. Kami membuat seperti ini banyak jenisnya ya teman-teman ya. Ada yang khusus NPN finalnya, ada yang khusus final PNP sepasang. Ini teman-teman ya. Ada yang termini, ada yang modifan, rombakan, dan berbagai macam temuan-temuan yang unik-unik teman-teman. Ini dari UCL termini yang sudah saya buat lor. Ini bentuknya seperti ini lor. Ini ya, ini sudah modifan, rombakan. Ini rencananya akan saya skemakan lor. Sebelum saya skemakan, mohon maaf sekali, alangkah lebih baiknya teman-teman ini menyimak hasil dari yang saya pegang ini lor. Ini sudah saya tambah trimpod buat penyetel DCO. Ini saya gantung di sini lor ya, supaya waktu pengetesan tidak nempel di meja. Karena teman-teman jika mengetes kit driver ini kira-kira belum ada box ya usahakan kit ini tidak menempel di meja, apalagi solderan-solderan ini, karena meja ini membawa dampak sedikit masuk menjadi noise ataupun ground. Jadi alangkah bagusnya digantung. Jika tidak digantung, jika sudah menggunakan bodi besi itu sudah aman, asalkan bodi besinya itu di ground. Ini teman-teman, kami memakai ini Toshiba 5 pasang 2SC5200 5 pasang. Ini rencananya akan saya buatkan ke yang lebih banyak lagi teman-teman. Saya sudah menyediakan ini Toshiba ya teman-teman ya. Sudah ada juga pendinginnya supaya dapat dipasang ke 10 pasang. Ini pendingin sudah saya siapkan. Tapi nanti ini akan saya buatkan box dulu yang lebar teman-teman, karena ini boxnya kecil. Saya buat yang lebar biar jelas pemandangannya, itu saya supply berapa, saya kasih berapa TR, saya kasih apa drivernya. Ini driver buatan teman-teman ya. Ini nanti akan saya tes berapa DCO dan berapa bias. Seperti ini teman-teman ya. Kita buat teman-teman yang pemula, ini anjuran buat teman-teman ya, yang sekiranya membeli kit apapun. Ini saya tidak menyudutkan kit manapun, kit itu bagus semua teman-teman ya. Setiap kit itu sudah dites, bahkan seperti ini sudah banyak teman-teman yang memakainya. Buat teman-teman untuk mengukur DCO itu selalu berbeda-beda ya teman-teman. Ini yang agak-agak sulit teman-teman. Karena DCO itu seiring berubahnya tegangan PLN, maka nilai DCO pun sedikit agak ikut berubah teman-teman, karena bergantung pada tegangan PLN yang ada. Untuk di sini saya nanti akan mengambil ini teman-teman untuk mengetesnya. Mengambil ampere meter atau voltmeter AC ya. Di sini sudah saya buat ini untuk pengetesan. Nanti saya taruh sini. Buat teman-teman, sekali setel dalam pembuatan, ketika tegangan yang dimiliki teman-teman itu sudah 220, sudah posisi nyamannya di mana, misalnya 0,0, ya sudah, jangan selalu banyak diputar teman-teman ya, karena mengingat bagi pemula mungkin seperti ini, bagi yang awam ini ya, ini sangat senang sekali mutar-mutar kayak gini teman-teman ya. Jangan sering diputar, karena ini potensio ya, sama saja dengan potensio, bisa aus, bisa rusak. Jika rusak maka dampaknya fatal. Karena DCO itu tidak harus berpatok
0,00 ya teman-teman ya. 001 pun masih bagus, 0,02 pun masih bagus, 0,03 pun masih bagus, 0,04 pun masih bagus menurut saya ya teman-teman. Ini pandangan, kan kita mungkin ada sedikit bersamaan, ada perbedaan, ya tidak masalah. Kami dianggap sesat pun nggak masalah ya teman-teman ya. Ini berdasarkan yang saya alami teman-teman ya. Ini. Jadi kalau sudah pas ya sudah. DCO itu tidak selalu sama ya teman-teman. Teman-teman menyetel dengan nilai 220 saat di rumah teman-teman 220 andai kan. Ini sudah posisi 0. Nanti power teman-teman dipakai di tempat hajatan yang di situ PLN-nya agak turun, sudah pasti berubah. Kalau berubah ya biarin saja karena masih kisaran ya teman-teman. 0,0 ya masih kisaran, 0,2 masih kisaran, 0,03 masih kisaran, 0,4 masih kisaran. Jangan kecapean teman-teman, setiap ada tegangan berubah putar. Tegangan turun lagi putar lagi. Dol ini lama-lama ini. Ya. Jadi DCO itu hanya nilai tolak ukur, jadi bisa lebih pun nggak apa-apa, lebih kecil dari standar pun nggak apa-apa, masih terhitung aman. Ini teman-teman ya, ini nanti akan saya skemakan, mengingat untuk menyekemakan ini butuh konsentrasi ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan. Ini skema berdasarkan titik lubang ya teman-teman ya. Saya tidak membuat PCB rapat lalu dibor satu demi satu, berdasarkan titik lubang yang ada ya teman-teman ya. Karena lubang di sini ini sudah saya sesuaikan dengan titik yang saya gambarkan ini. Mungkin saya butuh waktu nanti malam teman-teman, karena harus konsen. Mengingat sudah saya kira atau saya sudah menduga bahwa tayangan ini yang menyimak ada yang masih mau belajar, ada yang sudah pernah belajar dengan tayangan ini, ada yang senior, ada yang awam. Jadi tingkatan pengetahuan beda-beda. Jadi saya harus perlu konsentrasi untuk menayangkan ini. Karena saya perlu konsentrasi, harap teman-teman menunggu saya menyekemakan dengan sangat hati-hati, konsentrasi dan teliti. Jangan sampai salah sedikit pun atau satu pun. Ini teman-teman, ini hanya mengabarkan yang akan saya skemakan nanti ya, yang akan saya skemakan. Ini kita cek dulu. Ini saya memakai 47 volt AC, trafo 10 ampere bel, sejenis bel, ini BI ya, ya sejenis lah. Saya memakai elko yang biasa dulu teman-teman. Ini hanya untuk tes. Kalau teman-teman ingin hasilnya bagus ya pakai elko yang bagus, jangan elko yang murahan ya. Ini kalau yang saya buat tes ini untuk yang murahan ya, hanya untuk tes. Ini transistor 5 pasang, memakai kit driver yang sudah saya buat, yang nanti akan saya skemakan dulur-dulur. Bagi teman-teman yang pernah request ini, ada kendala di sini ya, nanti akan saya jelaskan lagi teman-teman. Yang mengingat ini sudah janji saya mau membagikan ini dulu. Ini saya pelajari, tetapi tadi saya amati di bagian ini teman-teman ya. Kalau mengingat untuk tegangan tinggi, memakai trafo 15 ampere atau 10 ampere, kisaran tegangan 45 atau 47. 45 atau 47 itu kan masih kisarannya teman-teman ya. Jika masih asli teman-teman, cukup saran saya bagian resistor ini teliti, karena ini daerah terpanas teman-teman, daerah terpanas. Jadi di bagian ini ada resistor, sekitarnya ada 4 atau 5 ini terpanas. Mohon teman-teman dicek ketika mau ngecek amannya dari sebuah power. Ini dirangkai menggunakan transistor final, kemudian dialiri tegangan, jangan dikasih musik dulu. Cara ngetesnya adalah ini, kalau menurut saya stop kontak dihidupkan, sudah hidupkan, tunggu sampai 10 menit atau 15 menit. Mana yang panas? Ketika terdapat mana yang panas, itu ganti saja nilai wattnya untuk resistor. Misalnya 10 kilo setengah watt, ganti sama 2 watt. Ini namanya merombak teman-teman ya. Karena kan kita nggak tahu ya teman-teman ya, dengan ukuran semacam ini untuk ukuran trafo berapa ampere kan kita nggak tahu teman-teman ya. Kemudian untuk beban berapa speker kan kita nggak tahu. Ini hanya tertulis seperti ini gitu saja ya teman-teman ya. Untuk memodifikasi untuk yang ini, caranya tadi seperti tadi, kita pasang menggunakan transistor finalnya, jangan dikasih musik dulu, kita stop kontak, masukkan ke listrik, biarkan 10 menit atau 15 menit, mana yang panas itu yang diganti teman-teman. Ini menurut ide saya. Nilai resistor ini ada yang panas, tadi saya cek ada yang panas. Ketika panas modifnya gimana? Nilai wattnya saja diperbesar, nilai ohmnya biarkan saja.
Untuk sementara itu dulu teman-teman ya, bagi yang pernah request ini akan saya pelajari lebih lanjut. Ini saya akan tes yang mau saya skemakan dulu, berapa DCO dan berapa bias. Ikuti selanjutnya teman-teman. Teman-teman, mari kita tes dulu tegangan PLN yang ada di tempat saya. Saya akan masukkan kabelnya 1 2 3. Di sini terlihat 220. Ini lebih ya teman-teman ya. Karena di tempat saya ini tegangannya cukup lumayan bagus. Kita anggaplah 220 atau lebih sedikit. Saya taruh di sana. Kemudian pada pengetesan kali ini saya menggunakan 15400 teman-teman. Ini sejenis 15400. Ini teman-teman ya. Saya buat full ring, ini ring kalarannya karena ya buatan sendiri, kita kan bebas menempatkan teman-teman ya. Saya kecilkan lagi pemandangan. Kemudian ini stop kontak sudah masuk teman-teman ya. Ini indikator sudah ada. Saya sentuh-sentuh dulu inputnya, sudah nyala ya, karena speaker 1225 saya itu tadi terbakar dari tegangan 47 volt ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang triple atau middle-nya memakai 1225 atau 1238 jangan dialiri 47 volt teman-teman, karena bahaya, apalagi cara settingnya ke masukan bass. Ambillah menurut amannya adalah 25 volt atau 32 volt itu teman-teman ya. Karena jika berlebih dari hal itu, dari tegangan itu, maka bisa mengakibatkan terbakar speaker teman-teman di rumah. Ini sudah hadir. Sekarang akan saya tes tegangan DCO nya teman-teman. Saya gigitkan yang merah ke merah. Angka ke 20 dulu teman-teman. Ke angka 20 sudah 0,0 teman-teman ya, 0,0. Sudah sangat jelas. Kemudian saya turunkan ke angka 2000 mili. 0,04 ya, 004. Ini di sini ada trimpot sebagai penyetel supaya lebih kecil. Bisa 0,01, 0,0. Ini sudah cukup bagus teman-teman, sudah cukup bagus sekali ya. Sudah cukup bagus sekali. Sudah cukup bagus sekali. Kisarannya 0,0. Nah gini. Ini kalau di skala 200 mili 0,1, 0,2, 0,3 ini sudah cukup bagus teman-teman ya. Tetapi teman-teman ini sebenarnya bukan bukan menjadi patokan yang harus seperti itu teman-teman ya. Tidak sama pun tidak apa-apa teman-teman. Sekarang mari kita cek biasnya teman-teman dari rangkaian ini. B dari transistor negatif. Kita lihat 38 39, 38, 39. Saya pindah ke transistor yang positifnya teman-teman. Kita lihat 29, 31, 32, 34, 32. Tadi 38, ini 34, 30, 27. Ini sebenarnya masih aman-aman saja ya teman-teman ya. Kisarannya teman-teman ya, antara 30, 34 itu masih aman. Walaupun berbeda sedikit itu masih aman. Sekarang akan saya tes menggunakan musik teman-teman. Saya tes menggunakan musik. Baik teman-teman, mari kita tes bunyinya. Saya aliri musik 1 2 3. Volume saya angkat. Please welcome I am Gabrielle Studio Remix. Sudah jadi teman-teman ya. Ini saya skemakan nanti malam mengambil waktu yang konsentrasi teman-teman. Harap sedikit bersabar dan harap sedikit untuk memaklumi ya. Bagi teman-teman yang mau mengetes seperti ini, harap teman-teman pakai lampu ya, lampu seperti ini sebagai screen. Mengingat biasanya ketika pemasangan pertama mungkin ada kelupaan atau kesalahan, supaya terjadi aman, supaya tidak terjadi terbakar. Anggaplah pasanglah lampu 100 watt di salah satu kabel trapo teman-teman ya, supaya aman, tidak terjadi konslet. Baik, salam satu hobi. Tunggu saja, pantengin saja channel ini bagi yang membutuhkan. Semoga membawa manfaat buat teman-teman semuanya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.